Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMA N 1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Ya, materi ini ada dalam pokok bahasan konfigurasi atom dan SPU yang dipelajari pada kelas 10 semester 1. Mari kita ikuti penjelasannya. Ya, para siswa sekalian, apakah atom dapat dianalogkan suatu desa? Ya, satu desa terdiri dari beberapa kampung. Satu kampung terdiri dari beberapa rumah. Satu rumah terdiri dari beberapa kamar, dan satu kamar dapat ditempati 2 orang. Nah, kalau atom, oke, mari kita lanjutkan. Menurut model atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam inti berada pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit atom. Ya, kulit diberi nama K, L, M, N, O, P, I. Ya, setiap kulit terdiri atas subkulit-subkulit. Ya, dan subkulit diberi nama S, P, D, F. Ya, huruf kecil ya. S-nya dari sub, kemudian P-nya prinsipal, D-nya diffuse, kemudian F-nya fundamental. Ya, kulit K ya itu memiliki satu subkulit namanya 1S. Kemudian kulit kedua, kulit L memiliki 2 subkulit, yakni namanya 2S, 2P nama subkulitnya. Kemudian kulit ketiga, kulit M memiliki 3 subkulit, yakni 3S, 3P, dan 3D. Selanjutnya kulit keempat yaitu kulit N memiliki 4 subkulit. Ya, nama subkulitnya 4S, 4P, 4D, dan 4F. Selanjutnya kulit O, kulit kelima, ini memiliki 4 subkulit. Jadi sama dengan kulit N, yaitu jumlahnya ya, nama subkulitnya 5S, 5P, 5D, dan 5F. Selanjutnya kulit keenam, yaitu kulit P, memiliki 3 subkulit. Nama subkulitnya 6S, 6P, dan 6D. Selanjutnya kulit ketujuh yaitu kulit Q memiliki 2 subkulit, yakni 7S dan 7P. Ya, inilah subkulit yang dimiliki oleh kulit. Pada setiap subkulit terdapat orbital-orbital yang merupakan kamar elektron atau tempat kebolehjadian ditemukan adanya elektron. Nah, subkulit S memiliki 1 orbital ya berisi maksimal 2 elektron. Ini digambarkan elektronnya misalnya ya dengan tanda panah ke atas dan ke bawah. Ini yang ke atas nantinya spinnya itu berharga positif ya, setengah, kemudian yang ke bawah itu negatif setengah harga spinnya. Kemudian subkulit P ini memiliki 3 orbital atau 3 kamar ya, tentunya berarti maksimalnya 6 elektron. Nah, nama kamarnya itu yang paling kiri namanya PX, kemudian yang tengah PY, kemudian yang paling kanan itu PZ nama kamarnya. Kemudian cara mengisinya ya, atom itu akan mengisi masing-masing dulu yang spinnya ke atas ya, elektron yang tanda panah ke atas. Nah, kalau sudah terisi semua yang tanda panah ke atas, baru yang tanda panah ke bawah mengisinya. Jadi begini cara mengisinya elektron itu. Ya, ini cara mengisi ini sesuai dengan aturan Han. Ya, yang berbunyi ya. Dalam kondisi stabil, elektron akan menempati orbita secara sendiri-sendiri dengan nilai kuantum spin yang sama. Jadi sama-sama ke atas ya. Nah, jika orbita telah terisi, barulah elektron tersebut berpasangan ya, dengan memiliki spin yang berbeda. Jadi yang ke bawah berbeda spinnya dengan yang ke atas tanda panahnya. Ya. Kemudian subkulit D ini memiliki 5 orbital, berarti maksimalnya 10 elektron. Nah, nama kamar-kamarnya untuk orbital
D itu ada paling kiri itu DX ya, maaf. Kemudian selanjutnya DXZ, selanjutnya yang tengah DYZ. Nah, kemudian yang sebelah kanannya DX2 min Y kuadrat. Kemudian yang paling kanan DX kuadrat. Ini nama kamar-kamar orbital D ya. Selanjutnya orbital bagaimana cara mengisinya ya. Jadi sesuai dengan aturan Han tadi, jadi mengisinya diisi dulu seluruh kamar ya. Seluruh kamar, kemudian kalau sudah penuh ya dengan spin yang sama tadi ya, baru diisi yang berikutnya dengan spin yang berbeda dengan yang tadi ya. Jadi ini yang selanjutnya mengisi. Ya, ini cara mengisinya tadi sesuai dengan aturan Han. Ini untuk orbital D atau subkulit D, maaf. Selanjutnya subkulit F, ini 7 orbital, berarti ada 14 elektron maksimalnya. Ya, cara mengisinya sama tadi, jadi mengisi dulu semua kamar ya dengan spin yang sama atau tanda panah ke atas. Kemudian baru kalau sudah yang tanda panah ke bawah. Ya. Selanjutnya begini cara mengisinya, yaitu untuk subkulit F ya, di mana ada 7 orbital ya, berarti maksimal 14 elektron. Nah, inilah subkulit yang dimiliki oleh atau orbital yang dimiliki oleh subkulit dengan cara mengisinya. Ya, para sekalian, di pendahuluan tadi bahwa suatu atom dapat dianalogkan bagi suatu desa, ya, di mana suatu desa terdiri dari beberapa kampung, satu kampung terdiri dari beberapa rumah, satu rumah terdiri dari beberapa kamar, dan satu kamar dapat ditempati 2 orang. Nah, kalau atom, ya, satu atom terdiri dari beberapa kulit. Kemudian satu kulit terdiri dari beberapa subkulit. Satu subkulit terdiri dari beberapa orbital. Dan satu orbital maksimum ya diisi 2 elektron. Ada mirip ya. Cuma bedanya kalau atom itu satu orbital maksimal 2 elektron ya. Kalau kamar dapat diisi ya 2 orang. Mungkin itu bedanya. Ya, para siswa sekalian, bagaimana ya cara masuk elektron ke dalam subkulit? Ya. Ini prinsip Aufbau. Aufbau ini dalam bahasa Jerman yang artinya meningkat. Ya, tadi disebutkan bahwa K punya satu subkulit ya, satu S. Kemudian L dua subkulit yaitu 2S dan 2P. Kemudian M 3 subkulit ya, 3S, 3P dan 3D. Selanjutnya N, ya 4 subkulit, 4S, 4P, 4T, dan 4F. Kemudian O, tadi 4 subkulitnya, yaitu 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kemudian yang keenam, P punya 3, yaitu 6S, 6P, dan 6D. Selanjutnya yang ketujuh, Q punya 2, yaitu 7S dan 7P subkulitnya. Nah, sekarang urutan masuknya ya, perhatikan bagaimana urutan masuknya. Jadi pertama lihat tanda panah dia mengisi ke 1S ya, mengisi 1S. Tadi maksimalnya 2 elektron. Ya, kalau ada ya 2. Kalau lebih 2 maka ngisi ke subkulit berikutnya 2S ya yang kedua. Tadi maksimalnya juga 2 elektron karena punya satu orbital. Kemudian kalau 2S sudah penuh masuk ke 2P. Ya, lihat ke 2P berikutnya urutannya ya. Nah, kalau 2P penuh baru masuk ke 3S ya. 3S tadi maksimal 2 elektron ya. Kemudian kalau 3S penuh lanjut ke 3P ya. 3P tadi 3 kamar ya, 6 elektron maksimalnya. Nah, kalau 3P penuh masuk ke 4S ya. 4S 2 elektron. Selanjutnya 4S penuh ke 3D ya. 3D itu ada 5 kamar berarti 10 elektron. Nah, kalau penuh 3D lanjutnya ke 4P ya. 4P ada 3 kamar 6 elektron. 4P penuh masuk ke 5S ya. Satu kamar tadi maksimal 2 elektron. Kemudian kalau 5S penuh masuk ke 4D ya. 4D tadi 10 elektron maksimalnya. Selanjutnya ke 5P ya. Kemudian kalau penuh ke 6S selanjutnya ya. Berikutnya kalau 6S penuh ke 4F ya.
Kemudian kalau 4D penuh lanjut ke 5D, ya. Selanjutnya ke 6P, kemudian ke 7S, ya. Selanjutnya ke 5F, ya. Kemudian ke 6D dan terakhir ke 7P. Inilah urutan cara mengisi elektron, ya. Cara mengisi elektron begini urutannya. Jadi ini sesuai dengan prinsip Aufbau. Aufbau artinya meningkat. Jadi urutan tingkat energinya. Ya, ya para siswa sekalian, ya tadi prinsip Aufbau ya meningkat. Bagaimana cara masuknya elektron dalam sulit. Kalau diringkas seperti ini urutannya. Di 1S dulu, 1S, 2S, 2P, kemudian 3S, 3P, 4S, 3D. Selanjutnya 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, kemudian 6P, 7S, ya, 5F, 6D, dan 7P. Inilah urutan tadi sesuai dengan prinsip Aufbau, ya, bagaimana urutan masuknya elektron ke dalam orbita dan subkulit. Ya, pada saat sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh soal berikut ya. Misalnya, konfigurasikan ya atom berikut berdasarkan subkulit. Ya, ini atomnya misalnya ada 9F, ini 9 itu Z-nya ya, berarti nomor atomnya ini sama dengan jumlah elektron ya. Atau jumlah proton, ini karena netral sama dengan jumlah elektron. Kemudian yang kedua Sc ya, skandium, ini nomor atomnya 21, berarti jumlah elektronnya juga ada 21. Kemudian yang ketiga Zn ya, Zn zinkum, nomor atomnya 30. Kemudian Se 34 nomor atomnya ya, selenium. Sekali lagi, karena ini netral, maka nomor atom itu bisa juga sama dengan jumlah elektron ya, karena netral. Ya, bagaimana konfigurasinya? Kita coba yang satu dulu. Ya, ini misalnya, ini urutannya ya. Jadi kita harus hafal urutan ini, prinsip dengan tabel atau di urutan ini di bawah ya. Jadi pertama masuk dia, ini ada 9 orang di F itu ya. Iya, masuk ke 1S2. Ya, S itu karena punya satu kamar, jadi 2 elektron ya. Berarti F ini sudah terpakai 2, tinggal 7 lagi. Nah, maka lihat urutan, setelah itu masuk ke, ya masuknya ke 2S. 2 orang juga ya, karena satu kamar ya. Berarti sudah 4 yang masuk ya. 5 lagi, maka yang kelima ini masuk ke 2P. 5 saja. Karena orangnya 5 lagi, kemudian P itu kamarnya ada 3 ya. Jadi ini belum penuh, kurang 1 ya. Nah, berarti itu di kulitnya ada 2 ya. Kulitnya kulit K dan L ya. Kulit K dan L. Kemudian nama subkulitnya, nama kulitnya berarti KLM. Maaf nih, K karena 2 K dan L ya. KLM. Kemudian yang ST ya, yang itu 21 orang, berarti ini pengisinya 1S2, 2S2, 2P-nya 6 penuh ya. Nah, setelah 2P kemana lagi lihat urutan ya. Setelah 2P dia masuk ke 3S, 2 ya, S mah karena satu kamar. Kemudian ini baru berapa nih? Baru 12 orang ya. Maka selanjutnya ke ya 3P 6 orang ya. 6 berarti ini sudah 18 ya. Selanjutnya setelah 3P urutannya adalah Q4S. Ini 2 orang ya. Ini sudah berapa, hitung dulu, sudah 10, ada 20 ya. Satu orang masuk ke D, satu aja. Ini D itu kamarnya 5, tapi orangnya cuma satu ya diisi satu aja. Berarti ini kamar yang paling kiri ya, yang apa, yang tanda panahnya ke atas. Nah, berarti ini jumlah kulitnya ada 4 ya. Ini angka 4S. 4 itu menyatakan itu kulit keempat ya. Di 4S terluarnya ya. Nah, nama kulitnya berarti kalau 4 ya KLMN. Selanjutnya Zn ya. Zn cara masuknya berarti ini lanjut ya sampai nomor atom berapa ini? 4S ya. 4S2 ya. Ini berarti sudah masuk 20 ya. Kemudian selanjutnya masuk ke 3D10, pas. Jadi rumah D yang ada 5 kamar terisi penuh ya. Ini jumlah kulitnya sama, tetap ada 4 ya jumlah kulitnya, nama kulitnya KLM ya. Selanjutnya Se, ini Se selenium ini ada 34 ya, 34. Cara mengisinya sampai dengan 30 sama ya, sama dengan 30 mah begini, sama dengan Zn begitu. Ya. Selanjutnya masih ini baru 34 lagi
Ya, lihat setelah 3D kemana? Ya, ke 4P. Ya, maka ke 4P. Ingat, P itu ada 3 kamar. Ya, berarti ada 3 kamar di sini cuma 4 orang ya. Walaupun kamarnya 3, maksimalnya 6, tapi orang cuma 4 lagi. Ya, inilah konfigurasinya ya. Ini konfigurasi berdasarkan subkulit ya. Contohnya seperti ini. Nah, yang SE berarti subkulit apa kulitnya sama ya, punya 4 ya. Nah, nama kulitnya ya KLMN. Ini contoh konfigurasi berdasarkan subkulit. Ya, selanjutnya para sekalian, sekarang bagaimana kalau konfigurasinya berdasarkan subkulit dan orbital, ya, dua-duanya ya, orbital. Jadi berdasarkan kamar, kita lihat ya. Nah, contohnya misalnya ini, atomnya ada Na, natrium 11 ya, kemudian Mn25. Kita coba lihat. Yang pertama ini 1S2 ya, untuk Na ya, kamarnya 1 kan. Ya, diisi pertama yang ke atas, kemudian yang ke bawah. Kemudian masuk ke 2S ya. 2S tadi punya 1 kamar juga ya. Berarti ini orbitalnya begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 2P ya. 2P, nama kamarnya adalah apa? PX, PY, PJ ya. Maka 6 orang, di sini kan orangnya baru terpakai 4, berarti 6 orang bisa isi penuh. Maka mengisinya pertama kamar dulu satu-satu ya. Kemudian baru yang sepinya ke bawah. Nah, baru 10 ya. Yang satunya lagi adalah ke 3S. Ini 1 kamar, tapi orangnya cuma 1 ya, cuma 1 orang. Inilah konfigurasi ya. Yang atas berdasarkan subkulit, yang bawah berdasarkan orbital. Sekarang lihat yang 25 Mn. Nah, 25 Mn. Pertama 1S2 ya, 1S2, 2 orang ya, berarti begitu aja sama dengan yang atas ya. Kemudian 2S2, demikian juga sama ya elektronnya. Kemudian 2P 6 ya, 2P 6, begitu juga sama cara masuknya. Selanjutnya 3S 2 ya, 3S 2 elektronnya ini kita hitung dulu, sudah terpakai ini 12 ya, baru 12, masih banyak lagi. Lanjut ke 3P ya, 3P 6 juga ya, berarti ini elektronnya masuk ke orbital. Selanjutnya kita hitung dulu, ini sudah terpakai 18 ya, beri 7 lagi ya. Maka masuk ke sini ke 4S dulu ya, 4S. Ini bisa masuk 2 elektron. Hitung dulu, sudah terpakai elektronnya 10, ada 20 ya. Berarti 5 lagi. Kemudian masuk ke subkulitnya adalah 3D ya. 3D berarti 3D-nya 5 ya. Kamarnya 5, ini 3D-nya ada 5 ya. Berarti elektronnya akan mengisi ya kamar satu-satu dulu ya. Inilah yang bawah sekali lagi berdasarkan orbital ya. Yang atasnya berdasarkan subkulit konfigurasinya. Ya, para sekalian, selanjutnya ini aturan penuh dan setengah penuh. Aturan ini berlaku untuk yang pengisiannya berakhir di subkulit D. Jadi suatu elektron dapat berpindah ke orbital lain untuk mencapai susunan yang lebih stabil atau penuh atau setengah penuh. Jadi ini berbentuk kekecualian ya, hanya berlaku untuk yang berakhirnya di orbital atau subkulit D. Nah, ini misalnya contohnya 24 Cr. Maka pengisiannya ya yang pertama ini seperti biasa ya, sesuai dengan AUPO dan aturan Han. Ya 1S2, kemudian 2S2, ya. Kemudian 2P6 ya, mengisi sama dengan aturan Han. Kemudian setelah 2P6 3S2 ya, berarti sudah terpakai ini 12 ya. Kemudian 3P6 berarti sudah terpakai 18 ya. Masih ada 18, berarti masih ada 6 lagi. Maka di sini di 4S dia mengisinya 4S1 ya, bukan 4S2. Karena setengah penuh itu lebih stabil ya. Dia memikirkan ini di 3D-nya. Jadi 3D-nya 5 supaya setengah penuh. Kalau di 4S2 nanti 3D-nya 4. Nah, ini tidak stabil. Jadi elektron akan memilih 4S1 dan 3D-nya 5. Ini lebih stabil ya.
Ini ingat sekali lagi kekecualian. Misalnya contohnya CR24. Kemudian contoh lain kecualian misalnya 29CU ya. 29CU konfigurasinya ya, seperti biasa di sini 1S2 ya. Kemudian 2S2 ya, sama dengan aturan Han cara mengisi elektronnya. Kemudian 2P6 ya. Ya, selanjutnya setelah 2P6 adalah 3S2 ya, 3S2, kemudian 3P6 ya, 3P6 sudah terpakai berarti baru 18, kemudian di sini di 4S-nya juga 1 ya, karena ini setengah penuh ya. Lebih baik daripada dia 4S2 tapi 3D-nya 9. Jadi memilih elektron dengan 4S1, 3D-nya 10 ya. Ini lebih stabil ya daripada tadi ya 4S2, 3D 9. Ya, inilah kekecualian ya, penuh atau setengah penuh berlaku untuk yang terakhirnya di D pengisiannya. Misalnya contohnya CR dan CU. Ada banyak contoh lagi selain CR dan CU. Ya, itulah para set sekalian ya, bahasan ringkas tentang konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah menjadikan video pembelajaran ini sebagai salah satu sumber belajar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, semoga video pembelajaran ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.